Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah. Wa atasamtu billah wa fawwadtu amri ila Allah. Ma syaa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sahabat-sahabat pengajian channel Belajar dan Belajar. Semoga Allah membukakan pintu rezeki ilmu kepada kita. Ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta yang melimpah kepada kita, halal yang barokah. Semoga Allah memberikan zuriyah-zuriyah kepada kita, keturunan-keturunan yang saleh salehah. Menjadi ulama yang saleh, ulama yang bertakwa, ulama yang beramal. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah. Dijadikan oleh Allah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, mari kita melanjutkan masih pembahasan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau Allah, na'budu, kami menyembah. Iyyaka, hanya kepada Engkau Allah, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau Allah, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan maf'ulnya. Iyyaka na'budu, ini fi'il, fa'il, ini maf'ul. Allah mendahulukan maf'ul daripada fi'ilnya, mengandung arti untuk meniadakan selain Allah. Kita beribadah harus karena Allah, tertuju kepada Allah. Kita digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus banyak-banyak bersyukur, beribadah kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita. Kita ingin menyembah Allah, kita ingin beribadah kepada Allah. Habis melaksanakan salat berjamaah, kita bersujud bersyukur kepada Allah, karena Allah telah mentakdirkan diri kita agar kita senang salat berjamaah. Apabila kita sesudah sholat tahajud, ketika kita sudah makan, ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti baca Al-Quran dan berzikir yang lainnya, kita harus banyak bersyukur kepada Allah dan harus tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau Allah kami mohon pertolongan. Dekatilah Allah. Mari kita bersama-sama dekati Allah. Mari kita bersama-sama memuji Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa Allah merahmati dan meridhoi kepada gerak-gerik kita, kepada hidup kita, hidup mati kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup mati kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan dan yang sudah kita kerjakan, semuanya atas dasar Allah subhanahu wa ta'ala, bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita, kehidupan kita dan kematian kita yang menentukan hanyalah Allah. Makanya Allah dalam surat Al-Fatihah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ini adalah tuntunan buat kita semua sebagai hamba Allah. Dalam beribadah kepada Allah, jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Di dalam surat Al-Baqarah diterangkan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Fala taj'alu lillahi, maka janganlah engkau menjadikan bagi Allah angda dan sekuton. Ketika kita ibadah kepada Allah, jangan sampai ada selain Allah pada diri kita. Jangan sampai ada selain Allah pada tujuan kita. Jangan sampai mencari selain Allah, yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup mati adalah kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita, ibadah kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan di antara sahabat-sahabat, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana caranya agar doa kita cepat diijabah oleh Allah, agar ada rasa yang menyambung kepada Allah, agar ada rasa dekat kepada Allah, tidak hampa di dalam ibadah kepada Allah. Mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang bertanya seperti itu. Jawabnya, nurutlah kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nurut kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi semua larangan-larangan Allah. Maka orang tersebut akan selalu dekat kepada Allah, akan ada sentuhan-sentuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa dekat ketika berdoa, merasa yakin. Kenapa diri kita kadang kurang yakin kepada Allah? Karena kita sering menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, ini fi'il amar doa namanya. Ihdi, tunjukilah kami ya Allah, tunjukilah kami. Ihdi, tunjukilah. Nah, kepada kami, tunjukilah kami as-sirata, kepada jalan al-mustaqim yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ini amar doa. Fi'il amar yang amar doa, memohon kepada Allah, ya Allah tunjukilah kepada kami as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan begitu detail di dalam pembukaan suratul Fatihah. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim, terhadap mereka. Berarti ini golongannya orang-orang yang beriman. Di sini alladzina an'amta alaihim, yang telah diberi nikmat. Siapa isinya? Orang-orang yang soleh, para nabi, aulia, syuhada, salihin. Orang-orang Islam adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Allah menuntun kepada kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim, terhadap mereka. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai, alaihim, terhadap mereka. Ini siapa ini? Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Siapa ini orang-orang yang dimurkai? Ini orang-orang Bani Israel yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang membangkang kepada Allah. Jadi jangan sampai kita dikasih jalan yang jelek-jelek. Makanya Allah menuntun kepada kaum muslimin di dalam suratul Fatihah agar selalu banyak-banyak berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Yang ketiga, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang Nasrani ini isinya orang-orang yang sesat, sudah tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulullah,
tapi kekeh mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita kembali lagi membahas suratul Fatihah. Ini kami ngaji pakai tafsirnya Ibnu Katsir. Cuman ini dirangkum dan dirangkum. Karena kalau tidak dirangkum sangatlah panjang sekali pembahasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Subhanallah. Jumlah kata dan hurufnya. Jumlah kata di dalam suratul Fatihah ada 25 kata dan jumlah hurufnya ada 113 huruf. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang membahas suratul Fatihah. Adapun nama-nama dari suratul Fatihah banyak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya yang namanya suratul Fatihah. Betapa hebatnya suratul Fatihah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wal Qur'anul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah ummul Qur'an, adalah ummul kitab dan as-sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Qur'anul azim, Al-Qur'an yang agung. Banyak penyebutan-penyebutan suratul Fatihah. Alangkah besarnya manfaat barokah yang ada di dalam suratul Fatihah. Kenapa demikian? Suratul Fatihah adalah surat yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia minimal 17 kali dalam sehari semalam. Dalam tiap rakaat salat pasti dibaca yang namanya suratul Fatihah. Setiap rakaatnya adalah pasti dibaca suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah dibaca? Karena tidak sah orang yang melaksanakan salat kalau tidak membaca suratul Fatihah. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun." Ini kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa shalla yang salat, salatan, barang siapa yang salat lam yaqra, dia tidak membaca fiha di dalam salat bi ummil Quran, dengan ummil Quran, tidak membaca Fatihah, fahiya khidajun, maka salatnya kurang dalam arti tidak sah, tidak diterima. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kanjeng Nabi pun bersabda kembali, la salata, tidak sempurna salat liman bagi orang lam yaqra yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak sah salat yang di dalamnya tidak dibacakan ummul Qur'an, tidak dibacakan suratul Fatihah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para alim, para ulama memberikan ijazah, memberikan wiridan, bacaan-bacaan ketika seseorang hambanya Allah datang kepada para alim, kepada para ulama, kepada para guru-guru kita. Kata para ulama, bacalah suratul Fatihah 786 kali sehari semalam. Ada lagi yang mengijazahkan agar membaca suratul Fatihah 100 kali, dibaca sehabis salat maghrib sekian, salat asar sekian, yang 100 kali dibagi 5 waktu dengan bacaan-bacaan tertentu, jumlah-jumlah tertentu. Kenapa demikian para alim, para ulama?
Karena tujuan para alim, para ulama agar manusia itu berzikir kepada Allah, agar manusia itu bersujud kepada Allah, agar manusia itu mendekatkan diri kepada Allah, jangan merasa jauh dari Allah, tapi harus merasa dekat ke Allah. Terus dan terus mengumandangkan asma Allah, menyebut nama-nama Allah, karena menyebut nama Allah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, dengan menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang Islam banyak menyebut nama Allah, maka semakin enak hidupnya, akan semakin bahagia dunia dan akhirat. Apabila ada orang yang sering pusing, sering bingung, sering gak karuan hidupnya, poyang-payingan, itu menandakan dirinya kurang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dekat kepada Allah hidupnya jelas, arahnya jelas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bingung adalah orang yang kurang sujud. Orang yang bingung adalah orang yang kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu berzikir, maka semakin jelas arah hidupnya. Semakin jelas dan semakin jelas arah hidupnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulut kita selalu berzikir dan berzikir, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.